Juga firman Allah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Shadaqallah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Oleh karena itu Allah sangat tidak ridha kepada hambanya yang mengabdikan diri kepada selain Allah. Sebagai salah satu contoh dapat kita lihat kecaman Allah terhadap hambanya yang menjadi budak hawa nafsunya yang termaktub di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Allah wahdahu la syarikalah. Muhammadun abdu wa rasuluh wa khasyatul aswatu wa la tasma'u ala hamsan amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashirabukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratan tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumil fasiqin. Bersyukur sepenuh langit dan bumi pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya dan mengkaruniakan kesempatan yang luar biasa, yaitu untuk berkumpul dengan para kekasih Allah sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Di acara manakib yang kita cintai ini, yang dicintai guru agung kita ini, yaitu manakiban setiap pagi ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kita masih dibisakan terus untuk melaksanakannya. Semoga kita dibisakan sampai akhir hayat kita. Sehingga akhir hayat kita merupakan akhir yang sangat indah. Karena selalu dibersamai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ma atakum rasulu fahuduhu wa manahakum anhu fantahu." Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Saudaraku, pada pagi hari yang indah ini kita telah diberikan sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat mulia, yaitu diberikan kesempatan untuk bisa manakiban bersama para kasih Allah zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita selalu bersyukur dan bersyukur, tidak ada waktu lagi tempat untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk membimbing kita semuanya. Membimbing di jalannya yang indah, membimbing untuk menuju Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengasihimu. Mengikuti aku maksudnya adalah mengikuti baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dekatnya perasaan ini dengan beliau, setiap saat kita dibahagiakan oleh Allah karena dikumpulkan oleh Allah dengan para kekasihnya. Yang utama adalah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para penerus-penerusnya yang khusus. Baginda Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi miwalidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman, tidak sempurna iman di antara kita sehingga aku lebih ia cintai dari anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap saat kita dibimbing oleh guru agung kita untuk mencintai baginda Nabi Agung Muhammad SAW dengan secinta-cintanya, karena cinta kita kepada beliau adalah menjadi tolak ukur apakah kita dikatakan orang yang beriman atau tidak beriman. Dikatakan apabila iman kita ingin menjadi iman yang sempurna, kita harus terus memupuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kita cintai daripada mencintai sesuatu apapun. Bunatullah berkata, tidaklah kamu mencintai sesuatu kecuali kamu menjadi hamba baginya. Dan dia tidak ingin kamu menghamba kepada selainnya. Oleh karena itulah kita terus mencintai Allah dan Rasulnya ini terus dipupuk terus. Jangan sampai cinta kita itu luntur. Karena kalau cinta kita luntur berarti iman kita menjadi iman yang tidak sempurna. Oleh karena itu maka wajar saja apabila hati telah mencintai sesuatu, ia akan datang kepadanya, tunduk dan taat kepada seluruh perintahnya. Karena sungguhnya sang pencinta yang mencintai dengan seluruh hatinya akan menjadi seorang yang patuh terhadap seluruh perintah yang dicintainya. Ketaatan dan kepatuhan inilah yang sebenarnya menjadi hakikat penyembahan. Cinta kita hanya layak diberikan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah makhluk layak mendapatkan cinta kecuali sebagai manifestasi atas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya cinta kita terhadap sesama makhluk semestinya tidak membutakan kita dari menetapi ketentuan Allah. Totalitas kita dalam mencintai Allah hendaknya tidak terkalahkan dengan rasa cinta kita kepada Allah. Hendaknya tidak terkalahkan dengan rasa cinta kepada makhluk Allah, karena yang demikian itu sungguh disukai Allah sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi
وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, niagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Juga firman Allah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Shadaqallah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Oleh karena itu Allah sangat tidak ridha kepada hambanya yang mengabdikan diri kepada selain Allah. Sebagai salah satu contoh dapat kita lihat kecaman Allah terhadap hambanya yang menjadi budak hawa nafsunya yang termaktub di dalam Al-Quran. Firman Allah ayat Al-Jasiyah ayat 23, surah Al-Jasiyah ayat 23. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat ini merupakan pengecaman bagi orang yang mencintai hawa nafsunya dan menjadikan Tuhan selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, alamatu hubbillahi hubbu dzikrillah wa alamatu bu'dillahi bu'du dzikrillah. Tanda cinta kepada Allah adalah mencintai zikrullah, dan tanda benci kepada Allah adalah membenci zikrullah. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Apabila kita benci zikir kepada Allah, sangat mengerikan sekali. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan menetapkan, dan mereka pun mencintai Allah.
Rasulullah SAW bersabda, "Idza habballahu azza wa jalla al-'abdu 'abda qala li Jibril, ya Jibril, inni uhibbu falan, inni uhibbu fulanan, wa uhibbu bahu wa yuhibbuhu Jibril, thumma yunadi Jibrilu fi ahli samai, inna Allah ta'ala qad ahabba fulanan fahibbuhu wa yuhibbuhu ahlu samai, thumma yuda'ul qabulu fil ardi." Bila Allah mencintai seorang hamba, Allah berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka Jibril pun mencintainya, dan kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit, "Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian Allah menyatakan keridhoannya pada penduduk yang ada di bumi tersebut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah bila Allah mencintai hambanya akan mengumumkan kepada Jibril dan seluruh malaikatnya, maka dimanapun mereka itu berada pasti akan diketahui oleh umat, karena sudah hakikatnya sudah diumumkan oleh Allah, oleh para kasih Allah, oleh para malaikat-malaikat Allah, bahwa Allah telah mengangkat seseorang itu menjadi kekasihnya atau menjadi walinya. Oleh karenanya kita harus berhati-hati, kita tidak tahu siapa di antara manusia-manusia yang telah diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Dan sampai kita benci seseorang yang hakikatnya sudah diangkat menjadi kekasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.